Film berjudul Intai menceritakan tentang keadaan dunia ketika segala hal harus dibeli oleh waktu, makan, minum, bahkan transportasi. Penasaran? Langsung saja siapkan kopi kalian dan selamat menyaksikan. Beberapa tahun dari sekarang keadaan dunia berubah. Semua manusia berhenti menua di umur 25 tahun. Sementara manusia sendiri diberi 1 tahun untuk tambahan hidup, yang berarti semua umur manusia hanya mencapai 26 tahun sebelum harus menjemput kematian. 1 tahun tersebut diartikan sebagai waktu untuk hidup. Lucunya, 1 tahun tersebut yang akan menjadi alat tukar sebagai pengganti uang. Sebagai contoh, membeli makanan, kita harus membayar 5 menit dari sisa waktu hidup kita. Atau kalau kita naik taksi, kita disuruh membayar 3 jam dari sisa waktu hidup kita. Kita juga bisa mentransfer waktu kita ke orang lain dengan bersalaman. Tiap manusia mempunyai penanda angka di lengannya. Angka tersebut menunjukkan tahun, bulan, jam, menit, bahkan sampai detik. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Will yang sedang terbangun dari tidurnya. Dia tinggal di wilayah yang rendah dan miskin waktu bersama dengan ibunya. Pagi itu, ibunya baru saja berulang tahun yang ke-50 tahun. Meskipun usianya tua, tapi tampangnya sangat muda. Gak ada keriput sedikit pun. Kehidupan mereka bisa dibilang tidak berkecukupan. Sehari-hari, ibu dan anak ini bekerja lembur agar mampu bertahan hidup dengan membeli waktu. Apalagi waktu sang ibu kurang dari 3 hari. Sementara ia harus membayar sewa dan hutang. Cerita berpindah ke pemandangan mayat di tepi jalan yang sudah menjadi hal yang lumrah. Orang bisa mati di mana saja karena kehabisan waktu. Hingga malamnya saat Will sedang disko di diskotik, ia berhasil menolong orang kaya yang hampir dirampok oleh begal yang kerjanya merampas waktu. Dia itu bernama Henry. Mereka berhasil menyelamatkan diri dengan kabur. Henry merasa hidup dengan waktu yang begitu lama. Ia pun memberikan waktu berabad-abadnya kepada Will. Di saat Will sedang tertidur, ketika Will bangun, Will panik melihat Henry yang bunuh diri. Jadi miliuner waktu secara tiba-tiba, Will sudah siap mengajak ibunya ke sebuah kota tempat orang kaya, yang dimana hidupnya aman tanpa rasa takut akan bayang-bayang begal. Namun saat menjemput ibunya, Will kecewa karena itu merupakan pertemuan yang terakhir kalinya. Ibunya tewas karena tidak diberi tumpangan oleh supir bus dan kehabisan waktu. Will yang muak karena perbedaan status si miskin dan si kaya waktu. Pembalasan Will pun direncanakan. Ia nekat menerobos wilayah orang kaya dengan niat untuk meratakan zoner agar tempat tinggalnya bisa senyaman wilayah orang kaya. Di sana, Will bermain judi, mempertaruhkan waktunya dengan pengusaha kaya raya yang mempunyai bisnis waktu bernama Philip. Tuan Philip dikalahkan telak oleh Will. Ia pun mengenalkan putrinya kepada Will yang bernama Sylvia dan mengundang Will untuk datang ke pestanya. Timbullah rasa asmara antara Will dan Sylvia. Apesnya di lain tempat seorang penjaga waktu yang bernama Raymond datang mencarinya. Dengan tuduhan Will lah yang membunuh Henry dan mencuri waktunya. Singkat cerita, Raymond berhasil menemui Will dan Will berkata sejujurnya tentang dia yang memenangkan judi dan diberi waktu oleh Henry secara cuma-cuma. Padahal selalu ada kasus pembunuhan setiap hari. Tapi kenapa malah menyelidiki kasus bunuh diri? Dan jika berbicara tentang pencurian, seluruh wilayah orang kaya lah yang seharusnya disalahkan karena telah mencuri hak orang kecil di wilayah lainnya. Tapi si Raymond ini agak bajingan, sehingga ia menyita seluruh waktu milik Will hingga tersisa 2 jam. Will tidak sebodoh itu. Ia melarikan diri dengan membawa Sylvia sebagai tawanan. Di tengah jalan mereka kecelakaan dan laki-laki si begal beraksi dengan mencuri waktu milik Sylvia. Dengan hanya menyiksakan waktu sekitar 30 menit. Dikejar-kejar waktu nyawa yang tinggal 30 menit, mereka berlarian dan sampailah di wilayah asal Will. Ia meminta Sylvia menghubungi ayahnya agar menyerahkan 1000 tahun. Tapi sang ayah tidak sebaik itu. Dia malah menyuruh penjaga waktu untuk membawa kembali Sylvia. Hampir menangkap Will,
Si Raymond malah ditembak oleh Sylvia. Sayangnya dia tidak meninggal, hanya malu. Will dan Sylvia sukses menjadi buronan. Dengan ide Sylvia, mereka merampok bank waktu milik ayahnya dan membagikan waktu gratis kepada setiap orang yang membutuhkan. Pergilah mereka mencari rumah kontrakan. Baru saja mereka akan bersetubuh dengan cepat, penjaga waktu menemukan mereka. Lagi-lagi mereka lolos dan mencari kontrakan baru. Waktu yang berbeda, si begal berulah kembali. Merasa tidak cukup puas dengan waktu yang ia curi, mencari Will dan Sylvia karena akan dihadiahi waktu 10 tahun jika menemukan mereka. Dengan cara yang kotor, begal berhasil menemukan mereka. Diajaklah bertarung secara jantan dengan berkomitmen hingga salah satu waktu dari mereka tersedot sampai angka 0. Akhirnya pun Will menang dan si begal mati. Setelah itu Will berpikir satu-satunya cara menaikkan ekonomi adalah dengan membagikan 1 juta tahun kepada seluruh warga. Dan Sylvia yakin bahwa ayahnya mempunyai itu. Lalu datanglah Sylvia kepada ayahnya. Ia mengaku menyerah. Namun tiba-tiba saja Will muncul dengan menodongkan senjata untuk meminta Philip membuka berangkasnya. Dan ternyata benar, mereka menemukan 1 juta tahun itu. Dengan membawanya, mereka beranjak meninggalkan gedung. Dan penjaga waktu pun sikap mengejar mereka. Mobil yang mereka tumpangi dihadang sambil ditembak. Dan 1 juta tahun itu berhasil dibagikan berkat anak kecil. Will dan Sylvia melanjutkan perjalanan ke sebuah kota dengan berlari. Penjaga waktu masih memburu Will sambil menodongkan pistol. Beberapa detik setelah itu, penjaga waktu kehabisan waktu dan mati. Dan Sylvia sedikit tenang hingga mereka sadar waktu di tangannya hanya tersisa 1 menit. Untungnya Will melihat mobil milik penjaga waktu itu yang terparkir. Dia tahu mobil itu bisa memberikan waktu. Secara otomatis Will berlari sampai dulu ke mobil itu dan berlari menggapai Sylvia yang hampir kehabisan waktu. Orang-orang di kota mulai hidup makmur. Cerita ditutup dengan mereka berdua yang melakukan kebaikan dengan merampok banyak waktu lainnya.